Hai semuanya, selamat datang di B2Day, pelecehan di angkot. Bagi kamu para cewek yang pernah naik angkot, mungkin pernah mengalami kejadian yang dialami oleh AF. AF pada saat kejadian naik angkot nomor 44 dari stasiun Tebet ke arah Kuningan. Di dalam angkot itu AF duduk ke sebelah cowok, yang ternyata cowok ini tangannya menyentuh ke bagian sensitif AF. Sampai akhirnya AF pun pindah duduk dan AF merekam si cowok itu. Kita simak dulu yuk. Hati-hati mbak, jangan deket-deket dia mbak. Sumpah tadi saya deket dia duduk di situ pegang-pegang mbak. Itu cowoknya. Tangannya di balik tas kayak gitu. Begitu dibilang tangannya di balik tas kayak gitu, langsung dikeluarin. Gue sendiri pernah mengalami kejadian yang agak-agak mirip seperti ini ya, tapi bukan angkot, waktu itu Metro Mini, dan ya kejadiannya udah puluhan tahun yang lalu, waktu gue masih zaman sekolah, masih masih polos, masih kecil. Terus waktu gue naik angkot, kebetulan tangan gue penuh, gue lagi pegang buku, dan juga gue ada bawa map, karena ya kita tahu ya Metro Mini itu agak membutuhkan usaha, effort yang lebih besar daripada angkot. Jadi gue megang pintu angkot yang ada handle-nya itu. Si Kenek ini bantuin gue. Setelah gue naik, Keneknya ini ya mulai pegang-pegang gitulah. Tapi ya kondisi saat itu di Metro Mini ini sepi, nggak ada penumpang lain, cuma gue doang malah, karena dia baru narik. Gue pun refleks mukulin Kenek ini dengan map gue, dan yang ada gue diomelin karena dibilang gue nggak sopan karena gue mukul pantatnya. Malah kayaknya gue melecehkan dia ya. Banyak sih yang memperdebatkan kenapa kok penumpang yang lain pada diem aja nggak ngebelain ya. Itu adalah standar reaksi orang-orang normal, bahkan orang-orang yang nyalinya nggak berani atau nggak mau ngambil resiko, atau ya cari amannya aja supaya jangan ada apa-apa pada mereka. Ya, itu reaksi normal, memang manusia seperti itu. Tapi gue harap kalau kita menemukan hal seperti ini, jangan ngediemin. Setidaknya kita harus melakukan sesuatu agar hal ini nggak terulang lagi. Kan kasian juga mbaknya jadi agak trauma, dia ngerekam itu sambil nangis kan. Terus gue juga bingung nih, pelaku cowok itu bagaimana, dia diangkut pegang-pegang kayak gitu, emang dipikir kalau ceweknya itu nggak ngerasa gitu ya. Terus kalaupun misalnya si ceweknya itu ngerasa, cowok ini mau berharap apa? Apa dia mau berharap kalau ceweknya itu bakal bales gitu? Terjadi sesuatu kejadian yang romantis di antara mereka di dalam angkot, di public space, orang-orang pada ngeliatin, berharap seperti itu kejadiannya? Dari kejadian ini, Dinas Perhubungan berencana untuk menerbitkan surat petunjuk pelaksanaan pemisahan posisi duduk di angkutan kota, yang kalau disingkat jadi surat P4D di angkot. Pria di sebelah kanan, yang wanita di sebelah kirinya, kayak gini, duduk kayak dipisah-pisah kayak gini. Apa kabarnya? Kasarnya sih begitu ya, kayak ini adalah pengeksklusifan diri, kayak yang di gerbong-gerbong khusus wanita. Kalau ada pemisahan seperti ini, kapan bisa yang cewek bisa kenalan sama yang cowok, dan kapan cowok bisa ngedeketin ceweknya? Gue jadi teringat akan eksperimen yang dilakukan oleh John Calhoun, di mana pada saat itu dia melakukan eksperimen kepada tikus. Tikus dikumpulkan di suatu tempat dan diamati bagaimana dengan perilaku mereka, dan ternyata didapati setelah beberapa tahun tikus-tikus saling mengelompokkan diri. Ada yang mengeksklusifkan dirinya, dan ada yang menganggap kalau tikus-tikus yang lemah ini wajar untuk dibully. Sampai suatu ketika tikus betina pun menjauh daripada tikus jantan yang dianggap agresif. Dari sini ya setidaknya ada hasrat-hasrat untuk berkembang biak, yang kalau hasrat-hasrat ini dipendam, itu reaksinya antara semakin menjadi hyper, atau karena nggak tersalurkan mencari yang sesama aja, sesama jenis, yang akhirnya kalau dari sini dibiarkan, lama-lama populasi tikus punah. Dari eksperimen Calhoun ini berkembang menjadi desain kota yang berpengaruh ke perilaku negatif, di samping kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan antar makhluk hidup, dan lain-lain. Tapi ini adalah tikus. Kalau dikaitkan dengan manusia, oke lah ya, mungkin ada kaitannya dikit-dikit gitu. Tetapi mereka di tempat yang kecil, yang space-nya terbatas. Sedangkan ini kasusnya angkot. Siapa sih yang mau tinggal di angkot seumur hidupnya? Setidaknya kan ada waktunya sampai di tujuan turun gitu kan. Walaupun demikian, yang gue merasa yang menjadi putusan ini ya agak-agak kurang efektif ya. Karena sebenarnya yang harus dididik itu adalah mentalnya, pikirannya, karakternya, perilakunya, yang seharusnya didapat dari bangku sekolah.
sekolah, dari keluarganya, apalagi kalau dilihat dari kacamata yang lebih kecil lagi. Kamu punya ada pendapat lain atau ada komentar lain, bisa komen di bawah. Di sini lagi rame banget. Kalau kalian udah nonton ini jangan lupa like dan subscribe. Oke? Stay safe and stay healthy.